Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita semua diberkati dalam perayaan Minggu Sengsara yang ketiga. Di pagi hari ini, saudara-saudara, hari Kamis, kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab betapa kasih dan anugerah Tuhan melingkupi hidup kita. Dan karena itu saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara, sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari sama-sama kita tunduk untuk sejenak merenungkan kasih dan anugerah Tuhan, sambil kita mohon satu kekuatan dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih dan anugerah-Mu melingkupi kehidupan kami semua. Dan karena itu kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan setia Tuhan selalu baru di setiap hari. Dan di hari ini kami menikmati suasana sukacita dalam perayaan Minggu Sengsara yang ketiga. Kami tertunduk di hadapan kekudusan takhta-Mu ya Tuhan, dan mengaku segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni akan segala kesalahan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Bapa. Sambil kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa dalam setiap pribadi kami, agar firman Tuhan di saat ini diberlakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita akan merenungkan bersama kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 33 sampai pada ayatnya yang ke-34. Dengarkan firman Tuhan saat ini. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang memiliki perasaan yang namanya kesombongan, keangkuhan, bahkan juga melewati semuanya itu. Tetapi hal yang sangat istimewa yang dilakukan oleh Petrus di sini bahwa dia mau melindungi Tuhan Yesus. Dia hendak menguatkan Tuhan Yesus pada waktu dia mengetahui ada hal yang menyebabkan kesedihan, bahkan juga tekanan batin yang dialami oleh gurunya, yaitu Yesus Kristus. Dia ingin membela. Dan karena itu pengakuan Petrus, dia mau katakan, dia bersedia untuk masuk penjara karena Yesus. Tetapi Yesus tahu dan mengingatkan Petrus bahwa ini satu perbuatan iblis yang coba-coba untuk mengganggu, yang coba-coba untuk menggugurkan segala rancangan Tuhan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia harus mengalami kesengsaraan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Benar, Yesus punya rasa empati terhadap gurunya. Tetapi Petrus tidak mengetahui bahwa imannya sedang dan sementara diuji dan ditempa. Ternyata mengandalkan kekuatan manusia apa ada artinya? Ternyata juga mengandalkan kekuatan fisik yang ada pada Petrus, apakah mampu untuk membendung kemahakuasaan dan rancangan Tuhan? Saudara ingat, di saat kita mengandalkan kekuatan, kemampuan kita sendiri, maka tidak ada artinya apa-apa. Tuhan Yesus menginginkan kepada Petrus supaya di dalam dirinya timbul suatu pengakuan dan penyerahan diri yang utuh. Bahwa Yesus mau mengerjakan pekerjaan karya keselamatan yang dari Bapa Sorgawi untuk dikerjakan
supaya dunia dan manusia ini diselamatkan. Dan karena itu yang Tuhan Yesus inginkan dalam diri Petrus untuk mengenyahkan segala kesombongan, segala kekuatan-kekuatan duniawi, segala yang diandalkan menurut ukuran manusia. Dan belajar untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena itu, Yesus mau mengatakan kepada Petrus hari ini, Petrus, ayam tidak akan berkokok dalam penyangkalanmu. Ini suatu hal yang menjadi satu bahagian koreksi di dalam kehidupan Petrus, bahkan kita semua. Dan karena itu di hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk mengandalkan Tuhan dalam karya, tugas, dan pekerjaan kita semua. Dalam bidang apapun kita mau bekerja, apakah sebagai seorang petani, buruh bangunan, atau juga cleaning service di jalan, atau mereka yang bekerja di kantor, sebagai aparatur negara, ya, atau di swasta, saudara, dalam usaha-usaha dan pekerjaan. Saya mengajak, mari kita andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan, kemampuan kita sendiri. Jangan andalkan kekayaan. Apalagi mengandalkan koneksi-koneksi. Wah, saudara, andalkan Tuhan. Sebab hanya Tuhan Allah yang mampu mengubah segala sesuatu. Termasuk masalah hidupmu. Termasuk pergumulan hidupmu. Termasuk engkau yang sedang sakit. Engkau yang sedang lemah. Engkau yang sedang dalam keterpurukan. Andalkan Tuhan. Di pagi hari ini, saya bersama-sama berada di depan SD Gemim 5, Bukit Moriati, Kalabaru. Ini lokasi pendidikan. Dan kita diajak juga untuk belajar mendidik diri kita. Mendidik keluarga kita. Mendidik anak-anak kita. Supaya terus mengandalkan Tuhan. Sebab hanya mengandalkan Tuhan Yesus, kita bisa dimenangkan. Dan kita bisa keluar dari berbagai persoalan-persoalan di dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada dan berkuasa di dalam berbagai lini kehidupan. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jerih juang dan jerih payahnya tidak pernah akan sia-sia. Haleluya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, mengajak kami semua untuk tidak mengandalkan diri kami. Tidak mengandalkan kesombongan, keangkuhan, kepintaran, atau apapun yang kami miliki. Tetapi terus kami mengandalkan Tuhan. Sehingga kami bisa muncul satu pengakuan bahwa benar Engkau Allah di dalam kasih Yesus Kristus yang berkuasa dalam setiap lini kehidupan kami. Dan karena itu di hari ini juga kami berserah diri kepadamu. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkuasa dalam kehidupan kami semua. Anugerahkan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, supaya kami dapat menikmati hari-hari kehidupan ini dengan terus mengandalkan Tuhan di dalam keberadaan hidup kami dari hari ke hari. Kami sungguh percaya Bapa, bahwa tidak ada hal yang mustahil kalau kami terus mengakui bahwa Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kami, sebagai sumber inspirasi kami, dan kami akan mampu untuk membuka cara berpikir kami dan kami diubah dengan kehidupan yang benar untuk dapat menikmati suatu kehidupan yang layak di hadapan Tuhan Allah sendiri. Biarlah di hari ini kami bekerja dengan baik dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Siapapun kami Bapa, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak kami yang hari ini mau menikmati tugas dan pendidikan, baik di TK, di SD, di SMP, SMK, SMA, sampai di perguruan tinggi. Urapi kehidupan anak-anak kami.
jauhkan dari orang-orang jahat yang mudah mengincar hidup mereka. Dan Bapa terus anugerahkan kepintaran, kemampuan bagi anak-anak kami supaya mereka bisa belajar dengan baik. Anugerahkan kekuatan, kesabaran bagi guru dan dosen untuk dapat mengajar anak-anak kami, memberi ilmu yang terbaik untuk anak-anak kami. Berkati orang tua, papa dan mama, oma dan opa, saudara bersaudara, biarlah di hari ini penuh dengan kasih dan anugerah Tuhan, ada sukacita yang hidup saling melayani satu dengan yang lainnya. Orang-orang tua kami di masa usia tua, ada berkat, ada kegembiraan di hari ini. Berkati juga pemerintah kami, berkati kehidupan gereja Tuhan, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus ada dan melingkupi kehidupan kami semua. Ajarilah kami Bapa untuk tetap mendukung program pemerintah dengan rajin menanam barito, cabai, bawang, tomat, dan apa yang bisa kami tanam untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menunjang perekonomian keluarga. Kami bisa menanam jagung, kami bisa menanam ubi-ubian, pisang, dan lain sebagainya. Kami percaya bahwa di saat kami menanam ada berkat di dalamnya. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Karena itu Bapa, kami harus memanfaatkan ruang dan waktu ini dalam kasih dan kekuatan Tuhan Allah sendiri. Jangan biarkan godaan kemalasan itu melingkupi hidup kami. Tetapi biarlah kasih Tuhan yang melingkupi kehidupan kami memberi motivasi supaya kami rajin bekerja. Kami juga rajin dalam persekutuan. Kami rajin berdoa. Kami rajin untuk baca kebenaran firman Tuhan. Dan kami terus patuh kepada pemerintah kami, baik Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado ini, bahkan teristimewa patuh pada Tuhan Allah sendiri. Lewat Gereja Masehi Injili di Minahasa, kami mau menikmati kehidupan dalam persekutuan kasih dan kekuatan-Mu. Berkati seluruh anggota jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru, dari kolom 1 sampai kolom 29. Berkati seluruh anggota jemaat yang ada di wilayah Manado Timur 4. Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat dan jemaat-jemaat yang ada di wilayah Manado Timur 4, diberkati, dijamah dan dikuatkan oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, ada mujizat kesembuhan, yang lemah dianugerahkan kekuatan, yang berduka cita diberikan penghiburan. Kami berserah di pagi hari ini, dan di hari ini kami tahu bahwa kehidupan ini hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikalabaru menyampaikan banyak selamat bagi mereka yang berhari ulang tahun di hari ini, baik hari ulang tahun perkawinan maupun hari ulang tahun pribadi. Selamat menikmati tugas dan pekerjaan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya dan selamat pagi. Amin.